Menyaksikan segmen khusus Central Banking CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution dan saat ini telah bergabung secara kami eksklusif di CNBC Indonesia Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Ibu Susana Indah Kris Indriati. Ibu Indah, apa kabar? Baik, Safrina. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Sama-sama. Ibu, kemarin baru-baru saja BPS merilis PDB kuartal 3 2023 yang sayangnya itu di bawah 5%. Kenapa saya bilang sayangnya? Karena sudah beberapa kuartal belakangan ini kan selalu di 5%. Dan tanggapan Anda dalam pertumbuhan PDB yang di bawah 5% itu seperti apa dan bagaimana ini juga akan berdampak terhadap kinerja pertumbuhan kredit dari korporasi Bank Mandiri? Oke, ya, terima kasih Mbak Safrina ya. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini sebenarnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia selama semester pertama di 2023 ini masih cukup resilient di tengah melambatnya ekonomi global. Nah, konsumsi masyarakat dan investasi masih tumbuh seiring dengan laju inflasi yang masih terkendali. Sebenarnya kalau tadi disebutkan di bawah 5% ya, tetapi kalau kita lihat dari proyeksinya sebenarnya nantinya sampai dengan akhir Desember 2023 ini masih di atas 5%. Nah ini kalau kita lihat meskipun kita bisa mengendalikan inflasi, meski demikian saat ini perekonomian ini menghadapi tantangan menurunnya kinerja perdagangan akibat pelemahan ekonomi global, terutama ekonomi Tiongkok. Sementara kebijakan suku bunga Amerika yang masih tinggi dan ketat, serta memburuknya situasi geopolitik dengan terjadinya perang Israel-Hamas, ini tentu menimbulkan volatilitas pada nilai tukar maupun di pasar keuangan. Jadi Anda tidak memungkiri memang ada begitu banyak tantangan yang terjadi di kuartal 3 2023 ini, seperti tadi Anda bilang secara geopolitik dan juga secara ekonomi. Nah, dengan begitu banyak uncertainties dan ada begitu banyak gejolak di ekonomi, tentunya ada penurunan daya beli masyarakat. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen beberapa bulan terakhir ini memang ada sedikit penurunan, Ibu. Bagaimana menurut Anda penurunan daya beli masyarakat ini memberikan efek terhadap kinerja korporasi dan juga kredit korporasi perbankan, terutama di Bank Mandiri? Oke. Kalau kita lihat daya beli masyarakat sebenarnya untuk Indonesia ini masih terjaga baik. Ini didukung dengan upaya pemerintah dalam menurunkan laju inflasi setelah kenaikan BBM di tahun 2022. Nah kalau kita lihat konsumsi masih terlihat tumbuh di angka 5,2% di Q2 2023. Hal ini sejalan dengan indikator di Big Data kami, yaitu Mandiri Spending Index, yang menunjukkan tren meningkat di first half di 2023. Meski demikian kalau kita lihat ya, ada pola normalisasi di Q3 2023 ini. Nah kalau kita lihat kinerja korporasi secara umum baik dibanding tahun lalu. Untuk beberapa sektor terutama yang terkait konsumsi, pemulihan kan berjalan dengan cepat ya. Tapi memang ada sementara beberapa sektor yang tergantung pada permintaan global, seperti tekstil, retail, footwear, itu memang masih terdampak, punya dampak negatif lah dari perlambatan ekonomi global. Tapi selain industri tadi seperti tekstil, footwear dan lain-lain, Anda melihatnya kredit korporasi tetap masih tumbuh dengan tingkat yang baik dan sehat ya Bu? Betul, ya. betul. Dalam hal ini mungkin sebelum saya beralih ke pertanyaan selanjutnya, seperti apa evaluasi Anda mengenai pertumbuhan kredit korporasi dari awal 2023 sampai kuartal 3 2023 ini di Bank Mandiri Bu, secara level? Untuk di Bank Mandiri, kalau di Bank Mandiri tumbuh dengan baik kredit ya sampai dengan dari Q1 sampai Q3 2023 ini. Nah nantinya harapan kami sampai dengan Q4 di 2023 ini pertumbuhannya itu masih berkisar sekitar 7 sampai 9%. Untuk kredit korporasi itu ya. Baik. Jadi 7 sampai 9% dan ini angka yang cukup baik ya Bu ya. Iya, cukup baik ini. Ya di tengah kondisi seperti ini ya. Untuk tahun lalu sendiri di berapa Bu angkanya? Kalau tahun lalu tuh double digit. Masih double digit ya. Jadi memang ada sedikit penurunan, tapi dalam hal 7-9% itu juga melihat anomali yang ada gitu ya di gejolak ekonomi global. Baik Ibu, ini saya masih berusaha ingin berbicara mengenai dampak dari ekonomi global yang ada terhadap kredit korporasi. Kita ketahui kemarin baru-baru saja Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga Bu di 25 basis poin, sekarang di 6%. Tanggapan Anda mengenai kenaikan suku bunga
mungkin terlebih dahulu seperti apa, Bu? Apakah itu sudah menjadi keputusan yang tepat atau bagaimana? Kami kira itu adalah keputusan yang tepat. Kalau kita lihat Fed kan juga menaikkan suku bunganya ya. Dan di tahun ini kemungkinan masih akan naik lagi 25 bips. Nah, kalau di 7 days reverse repo-nya rate-nya BI itu kan kita lihat untuk tahun ini tidak ada kenaikan, tetapi untuk tahun depan ada kemungkinan untuk penurunan, mulai ada penurunan untuk tingkat suku bunga BI-nya. Dan ini tentu menjadi sinyal positif lah bagi industri, khususnya di perbankan dalam penyaluran kreditnya gitu. Dan dalam hal ini kan berarti seperti yang tadi Ibu Indah sampaikan bahwa sebenarnya era suku bunga tinggi masih is here to stay ya Bu ya. Dalam hal ini kita kan mengacu pada The Fed yang nyatanya juga belum ada rencana untuk cooling down ataupun dovish. Bagaimana kira-kira efek dari era suku bunga tinggi ini ditambah lagi tadi Ibu juga sempat bilang ada geopolitik global yang kembali terjadi ini terhadap pertumbuhan dunia usaha dan permintaan kredit korporasi Bu. Yeah. Nah, kalau kita lihat memang fenomena suku bunga sebenarnya higher for longer, ya kan? Nah, ini memang tentu karena kemudian juga tadi meningkatnya tensi geopolitik akibat meletusnya perang Israel-Hamas yang kalau berkelanjutan kita khawatirkan itu akan menimbulkan tekanan pada misalnya harga minyak, kemudian pada akhirnya tentu menyebabkan inflasi kan. Tetapi kalau kita lihat menghadapi tantangan ini sebagai antisipasinya memang korporasi itu perlu melakukan kalkulasi dengan baik dalam misalnya melakukan hedging untuk eksposur di utang luar negeri. Kemudian juga permintaan kredit korporasi mungkin juga akan terpengaruh apabila ekonomi mulai terimbas gejolak global ya. Nah, ini tentu kita juga mengantisipasinya misalnya dalam pemberian fasilitas kredit misalnya untuk yang falas kita tentu harus berhati-hati. Tetap akan memperhitungkan bagaimana likuiditas bank, kemudian juga bagaimana funding kita di falas, itu perlu kita jaga supaya dalam pemberian kredit ini di-cover oleh funding yang cukup kuat. Gitu. Tapi dengan kenaikan 25 basis poin ini, apakah juga akan memberikan sentimen tersendiri Bu menurut Anda terhadap pertumbuhan kredit korporasi dengan cost of loan dan cost of funding yang tentunya lebih mahal di mata para kreditur Ibu? Betul. Jadi kalau untuk katakanlah pertumbuhan atau kenaikan suku bunga itu tidak serta-merta kita juga menaikkan suku bunga dari nasabah-nasabah kami atau debitur kami. Karena kita tentu harus menganalisa kemampuan dari masing-masing debitur kami itu seperti apa gitu. Karena bagaimanapun kita akan selalu melihat kualitas aset kita dalam artian jangan sampai nih nanti katakanlah kenaikan suku bunga ini mengakibatkan kesulitan dalam repayment capacity dari nasabah kami. Jadi kita tetap secara selektif, kemudian juga melalui review dari kami terlebih dahulu pada saat akan menaikkan suku bunga. Jadi harapannya dengan seperti itu, nasabah pun kan juga, debitur pun kan juga dalam mempergunakan fasilitasnya kan juga akan lebih berhati-hati dalam artian benar-benar menghitung biaya yang harus dikeluarkan supaya dapat tetap terjaga katakanlah profitabilitas dari masing-masing nasabahnya. Jadi kata kuncinya memang quality assessment terhadap debitur itu tadi ya Bu ya, seperti yang tadi Bu Indah sampaikan. Bu, sebelum kita beralih nanti mungkin ke diskusi selanjutnya di segmen berikutnya, terakhir mungkin bagaimana gambaran kondisi NPL saat ini di kredit korporasi dengan adanya tadi seperti yang Anda bilang ada kenaikan suku bunga, tapi juga di satu sisi Mandiri selalu menerapkan sisi prudent yang baik dengan quality assessment dari debitur Anda. Bagaimana Ibu? Ya. Kalau kita lihat sampai dengan September 2023 ini rasio NPL atau non-performing loan masih terkendali dalam artian bahkan cenderung menurun. Dan saat ini tercatat di angka 2,5%. Nah, kalau kita lihat ukuran kredit bermasalah yang lebih luas dalam artian seperti loan at risk itu pun jumlahnya juga termasuk di sini kan kalau loan at risk kan termasuk kredit-kredit yang direstrukturisasi itu juga masih dalam tren yang menurun juga. Jadi memang dengan semua strategi yang dimiliki oleh Bank Mandiri sampai dengan saat ini kami masih dapat memanage aset kami dengan baik.